Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa. Kita masuk pada program acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Saya Yudi Maswara akan memandu Anda dalam program ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk pagi hari ini topik kita yaitu meneladani perjuangan Siti Hajar. Dan untuk itu kita akan berbincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Dan beliau telah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Firdaus terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu meneladani perjuangan Siti Hajar. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita meminta penyembahan yang full kepadanya dan pertolongan yang sempurna, karena tidak ada daya upaya kecuali darinya. La haula wala quwata illa billah. Pendengar yang berbahagia, kami di studio berbincang untuk bisa diikuti pendengar semua. Kali ini mengedepankan meneladani seorang tokoh utama pada zamannya dan diabadikan dalam syariat, yakni Siti Hajar. Diabadikan dalam syariat maksudnya apa? Di antaranya adalah amalan ibadah manasik haji, yakni bersa'i, lari-lari kecil atau jalan dari Bukit Safa ke Marwah itu sebanyak 7 kali. Itu adalah kelanjutan dari mengungkap sejarah perjuangan Siti Hajar. Nah, sekarang siapa itu Siti Hajar? Dia adalah perempuan yang mulia. Pada mulanya dihadiahkan oleh seorang raja Mesir kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam punya istri yang sangat cantik, anak pamannya bernama Sarah. Begitu hadir di Mesir, Raja Mesir terpesona bagaimana bisa dia mendapatkan, lalu dengan segala taktik dan strategi dimainkan, ternyata gagal. Allah menjaga orang suci. Singkatnya, Raja dengan rasa malu, ada penyesalan, mengimbangi kesalahannya itu, supaya tidak terlalu kentara, ada kebaikan yang dia kedepankan, memberikan seorang perempuan yang mulia bernama Hajar untuk melengkapi keluarga Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim alaihissalam beserta keluarga kembali ke Palestina. Sudah lama Ibrahim berumah tangga, sudah lanjut usianya, tidak dapat juga anak, maka Sarah memberi saran supaya nikah dengan wanita lain. Lalu dengan siapa? Ternyata dengan Hajar. Lahirlah dari rahim Hajar Ismail alaihissalam. Perjuangan selanjutnya apa? Dalam usia yang baru saja melahirkan anaknya Ismail, harus dibawa ke lembah yang sangat jauh di belahan selatan. Berapa hari lamanya perjalanan bagi kita itu gaib, tapi saya menduga itu bisa saja 1 bulan atau lebih, karena dulu jauh sesudahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah saja itu ada 8 harian. Bahkan jaraknya lebih jauh daripada itu. Jadi bisa saja
ya 1 bulan lebih atau kurang dalam perjalanan. Setelah sampai di Mekah, tidak ada tanaman di sana, tidak ada air yang mengalir, tidak ada pondok kecil, tak ada seorang pun yang bermukim di sana. Di sanalah ditinggalkan Hajar bersama anaknya yang bayi ya. Itu kalau dimaklumi masih usia menyusu. Ibrahim meninggalkan Hajar, tentu sudah melakukan perbincangan sepatutnya. Diikuti oleh Hajar, engkau hendak ke mana ya Ibrahim, suamiku? Lalu Ibrahim jalan juga. Sampai 3 kali ditanya, Ibrahim tidak merespon. Lalu ditanya, engkau buat seperti ini apakah perintah Allah? Ya, kata Ibrahim menoleh. Kalau begitu, ya pergilah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka keyakinannya Hajar tidak ada risau lagi. Apakah itu makanan ya memang sangat sedikit, minuman juga sangat sedikit. Lalu Ibrahim berdoa, mengarahkan badannya ke tempat Hajar. Ya Tuhanku, aku titipkan sebahagian keturunanku di sisi rumahmu, supaya dia menegakkan salat, dicintai manusia. Berilah dia rezeki ya daerah ini, kota ini, maksudnya ya, dari buah-buahan yang engkau berkahi. Ibrahim pergi ke rumah istri pertama, Sarah. Bagaimana Hajar? Berlalulah waktu, makanan dan minuman habis. Ismail menangis karena lapar. Dia berjuang. Berjuang bagaimana? Seperti apa perjuangannya? Lalu dia arahkan pandangan ke bukit. Ya jauhnya dari tempat dia itu sekira 130 meter lah. Lalu mendaki. Sampai di bukit itu dia arahkan pandangannya kiri kanan, ke depan sudah pasti. Tidak ada seorang pun yang bisa didapatkan pertolongannya. Tangis anak terngiang-ngiang juga. Terus hendak kemana badan ini dibawa? Maka menolehlah dia. Lalu di sampingnya ada bukit yang jauhnya lumayan, itu jauhnya itu 400 meter kurang sedikit. Dia turun, waktu turun tentu ya agak lari kecil lah dia ya, menurun. Terus jalan, mendaki lagi. Ya bukit pertama tadi namanya Safa dan bukit kedua Marwa. Dia lihat pula pandangan di sana, pandang kiri kanan, ke depan sejauh mata memandang, tidak ada seorang pun yang bisa didapatkan pertolongannya. Badan sudah tambah lapar juga, apalagi tangis anak. Dia tidak berputus asa, coba balik lagi ke bukit pertama tadi. Mana tahu kalau tadi belum ada orang, sekarang boleh jadi ada. Jalan lagi, sampai pula di bukit Safa. Seperti semula tidak ada orang. Terus kemana lagi? Sampai kembali ke bukit kedua. Itu dilakukan sampai 7 kali berulang-ulang. Jadi dia sudah melakukan perjalanan sudah sekian kilometer. Perut lapar, belum sarapan sama sekali. Tapi lebih dari itu, anaknya yang dia tenggang. Pada putaran ke-7, begitu sampai di bukit Marwa, dia mendengar suara. Suara itu, kalau dalam salah satu buku saya ikuti, ya diamlah. Nah, itu dia tangkap. Dia dengar lagi suara itu. Dia ingin mendapatkan pertolongan. Ternyata dia ikuti suara itu. Ternyata dekat sisi anaknya, dari Bukit Marwa ke tempat anaknya, jalan lagi 300 meter. Ternyata di samping anaknya sudah berdiri malaikat Jibril, mengepakkan sayapnya, lalu memancarlah air dari sisi Ismail alaihissalam. Jadi air itu selama ini dan sering didengar ada yang menyebutkan hasil hentakan kaki Ismail.
Tapi beberapa sumber bacaan yang saya ikuti, apakah itu Atlas Haji, terus buku sejarah Ka'bah yang berdasarkan sejarah Mekah maksudnya, yang berdasarkan penelitian dan lebih logis. Ternyata ada juga buku yang saya miliki beberapa puluh tahun yang lalu, itu sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Hamid Al-Husain. Juga sudah dikatakan bahwa air Zam-Zam itu nama pertamanya adalah air hentakan Ibrahim. Jadi tidak disebut hentakan kaki Nabi Ismail. Nah, soal itu yang penting kita kembali kepada bagaimana seorang Siti Hajar. Begitu air ini dia tampung dan di situ dia keluar, bahasa aslinya Zamma Zamma. Zamma Zamma artinya berkumpullah, berkumpullah. Lalu air itulah yang dia minum. Sekarang terbukti apa yang dia katakan. Kalau ini perintah Allah, pergilah ya Ibrahim. Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Terus apa? Sekarang terbukti itu maksudnya adalah air sudah ada. Maka air Zam-Zam itulah yang dia minum beserta anaknya. Kembalilah badan lebih kuat, lebih segar, lebih bertenaga. Nah, selanjutnya ternyata pedagang lalu lintas ada mengamati burung. Kok ada burung ya? Berarti tak ada tanda air. Lalu didekati kemana arah burung itu, ditemukanlah Hajar bersama anaknya. Maka pedagang yang dari negeri Yaman menuju Palestina atau negeri Syam, itu adalah tempat lalu lalangnya, sekarang ada air. Nah, pedagang ini tentu mendapatkan air. Di sini pula saya menduga kuat, pedagang kan banyak uangnya, ada makanan, ada pakaian, maka Siti Hajar tentu juga mendapatkan berupa hasil dari terima kasih dari pedagang-pedagang itu. Akhirnya berdirilah tenda, 1, 2, 3, terus datang lagi tenda yang baru. Terus apa? Terjadilah penduduk di sekitar Zam-Zam itu. Terbentuklah perkampungan dan selanjutnya ada yang membawa ternak, bahkan ada yang sampai melahirkan dan akhirnya terbentuk perkampungan di sekitar air Zam-Zam itu. Saya kira ini pengantar bagaimana seorang Siti Hajar, dia ditinggalkan suaminya, dia tidak mengeluh tapi berjuang dan yakin atas perjuangannya itu dan hasilnya memang benar-benar paripurna. Mungkin Pak Yudi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada masukan ataupun pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Ya, baik Ustaz. Dan silakan mendengar yang ingin bergabung